Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Gotem. Hari ini jam setengah 12 malam, gue coba take video ini, melanjutkan video yang sebelumnya tentang pengalaman kerja gue di PT Astra Honda Motor. Dilanjut dengan menikah, lalu ada beberapa tahap seleksi untuk pengangkatan karyawan tetap di AHM, namun akhirnya gue gagal terus hingga akhirnya gue memutuskan untuk resign kerja. Wow. Pada saat resign itu, apa alasannya? Oke, jadi alasan gue resign dari AHM itu yang pertama, karena setelah kita menikah, kebetulan istri gue tiba-tiba kabar baik, kabar bahagia, dimana istri gue hamil. Dan pada saat hamil itu, jujur satu yang gue pikirin adalah asuransi kesehatan, karena gue sebagai kepala keluarga harus memastikan itu ada buat keluarga gue. Karena di AHM itu kita statusnya magang, maka asuransi kesehatan itu hanya diperuntukkan untuk karyawannya, hanya untuk karyawannya, tidak untuk keluarga karyawan. Maka dari itu gue resign. Tanpa pikir panjang lagi, kita cabut dari sana. Dan alhamdulillah gue dapet di PT Softbank Telekom Indonesia. Dari mana gue dapet channel itu? Gue dapet dari Facebook. Jadi gue punya Facebook, rekanan, ada info lowongan. Gue nggak kenal itu siapa. Cuman saat ini kita sudah berteman, namanya Pak Muhammad Iksan. Kebetulan dia megang leader project di PT Softbank Telekom Indonesia. Langsung saja gue submit kurikulum vitae gue, lamaran gue ke Pak Iksan lewat Facebook. Lanjut setelah dari itu, sekitar 1 minggu setelah kita kirim lamaran, datanglah kabar bahagia dari Softbank untuk panggilan interview. Nah, di situ dijelaskan bahwa interview menggunakan bahasa Inggris, pakaian formal, sepatu rapi, sepatu hitam, sebagainya. Datanglah gue dengan penuh semangat untuk resign, pindah kerja. Maka dari itu, sebelum gue datang interview di Softbank, tentu gue kulik dulu, gue pelajari dulu bagaimana PT Softbank berdiri di Indonesia, bagaimana perusahaan itu ada di sini. Kita pelajari bisnis prosesnya segala macam. Dan alhamdulillah pada saat interview itu berjalan lancar. Tidak lama setelah proses interview, sekitar 3 harian, karena mereka juga urgent, gue juga butuh, akhirnya negosiasi pun berjalan baik. Jadi di sana kita mendapatkan asuransi Alfres untuk keluarga. Oke. Akhirnya gue tenang untuk calon buah hati, istri hamil. Biaya kesehatannya sudah oke, tenang, aman. Akhirnya gue memutuskan untuk segera resign. Dan pada saat resign itu kita masuk baik-baik, keluar juga harus baik-baik. Jadi gue pakai 1 bulan notice untuk pemberitahuan gue resign. Jadi setelah 1 bulan pengajuan resign disetujui, oke. Dah, akhirnya gue mulai dengan pekerjaan baru di PT Softbank Telekom Indonesia. Dan di Softbank ini adalah ujian buat keluarga, dimana masa transisi pindah kerja itu gajinya nggak full, jadi masih pro rata. Dan disitulah rumah tangga gue diuji dengan ekonomi. Jadi kebetulan bocoran aja, sebenarnya gaji dari AHM pindah ke Softbank itu menaik sedikit, sekitar 200.000 kalau tahu. Cuman gue berani loncat karena apa? Karena ada asuransi kesehatan keluarga itu.
seperti itu. Dan di Softbank pun alhamdulillah gue ditempatin di Deltamas, kantor cabang Deltamas. Di sana ada project untuk Nissan. Namun dikarenakan negosiasi sales tidak berjalan baik, project Nissan pun gagal. Akhirnya gue bekerja sebagai IT engineer di Softbank, yaitu job desk-nya adalah melayani customer Softbank dengan baik, dengan ramah, dengan ide-ide brilian seperti IT konsultan gitu lah ya. Jadi di Softbank itu ternyata pekerjaan gue lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena gue harus memberikan saran-saran buat customer Softbank. Dan di Softbank sendiri untuk orientasi kerjanya di awal itu sekitar 2 minggu kerja, kita pengenalan kerja, mengenalan customer Softbank. Dan di Softbank itu enak, ada tunjangan transportasi, jadi lu bisa naik taksi Bluebird, nanti lu reimburse segala macem ya. Jadi di Softbank sendiri pun ini karena gua ada cikal bakal di AHM, pengalaman kerja yang lumayan, ditambah untuk dilepas ke customer sebagai face to face, bicara dengan klien, meyakinkan bahwa network ini bagus, itu gue latihan untuk public speaking, untuk berbicara dan meyakinkan klien. Dan ilmu yang gue dapat dari Softbank pun alhamdulillah dengan sedikit belajar, akhirnya ada. Jadi gue melakukan pelayanan prima ke klien, tidak pandang bulu, semua perusahaan-perusahaan kecil atau besar gue layani dengan baik. Hingga akhirnya setelah bekerja cukup lama, sekitar 3 bulanan, dan ternyata ada kabar buruk. Jadi kabar buruknya itu istri gue keguguran. Otomatis gue mulai dari nol lagi, dimana kita sempat down di sana. Ternyata yang gue usahakan untuk pindah kerja, si calon bayi ini tidak kuat janinnya, dan mau tidak mau kita harus kuret. Dan di sini fase ujian selanjutnya, dimana tadi gua ada ujian ekonomi di bulan pertama kerja. Lalu setelah berjalan kerja, ternyata ada berita buruk lagi, yaitu janin istri gua keguguran. Tapi dari situ gue tetap semangat, tetap yakinin istri bahwa ini ujian, ini cobaan. Akhirnya kita ikhlas, kita terima. Ya Allah, ini kita terima ujiannya gitu. Setelah itu tetap bekerja di Softbank dengan rajin, dengan baik, hingga akhirnya gue memutuskan untuk ngontrak pindah rumah di dekat Deltamas sana. Jadi dengan keberanian ya, karena sudah cukup jauh perjalanan gue sebelumnya dari Deltamas ke Bekasi, akhirnya gue pindah rumah ke Deltamas. Berjalannya waktu sekitar hampir 1 tahun kerja. Ya kebetulan ada klien gue namanya PT Shinto Kogyo Indonesia. Kebetulan klien gue ini jadi sebelumnya itu dia ada IT vendor di PT Shinto. Nah, Softbank ini masuk di PT Shinto sebagai IT Firewall Management System. Jadi kita melakukan instalasi FortiGate di sana. Berjalannya
kontrak. Mungkin di sana dari Sinto membutuhkan IT support sendiri, jadi karena mereka sebelumnya vendor, jadi dia mencari IT untuk perusahaannya, dan disitulah jalan rezeki gua dibuka. Setelah ujian, akhirnya ada lowongan kerja buat gua, dimana untuk menaikkan salary, untuk menaikkan derajat hidup keluarga, ya kan. Dan disitulah gue bekerja di PT Sinto Kogyo Indonesia. Dan di sini yang gue ambil pelajarannya adalah dalam bekerja kita harus fight maksimal memberikan pelayanan ke klien, ke user. Jangan kita setengah-setengah, karena lo nggak pernah tahu kapan waktunya user tersebut membutuhkan pintu-pintu rezeki yang baru buat kalian, gitu kan. Jadi kalian harus tetap bekerja maksimal, tidak boleh mengeluarkan melakukan sesuatu yang mengurangi semangat kerja, ya, seperti itu. Mungkin itu aja hari ini. Jadi setelah dari AHM gue pindah ke Softbank dan dilanjut ke perusahaan, dan di Softbank ini gue hanya berjalan 1 tahun kerja. Dari 1 tahun ini gue kembali resign dan pindah ke PT Sinto Kogyo Indonesia. Sampai saat ini berjalan 5 tahun gue di PT Sinto. Mudah-mudahan tidak ada mudah-mudahan gue betah, tidak ada godaan untuk resign. Oke, cukup sekian video kali ini. Tetap semangat, tetap rajin bekerja, rajin belajar. Sukses terus buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.